Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan tekstil. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, jenis bahan tekstil, dan sifat dari bahan tekstil. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa itu bahan tekstil. Bahan tekstil adalah bahan yang terbuat dari serat yang diolah menjadi benang ataupun kain. Setelah menjadi benang ataupun kain, selanjutnya bahan ini digunakan sebagai bahan pembuatan busana dan bermacam-macam produk kerajinan lainnya. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Berikut ini dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural teknik dan dekoratif teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Sedangkan dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Pembuatan produk kerajinan yang dilakukan dengan kedua teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail, karena bentuk kerajinan tekstil yang dibuat dibentuk langsung saat membuat. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan suatu benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Jenis bahan tekstil. Pada umumnya, bahan tekstil dikelompokkan menurut jenisnya sebagai berikut. Berdasarkan jenis warna atau motifnya, misalnya putih, berwarna, dan bermotif atau bergambar. Berdasarkan jenis konstruksinya, misalnya tenun, rajut, renda, kempa, benang tunggal, dan benang gintir. Selanjutnya, jenis bahan tekstil yaitu berdasarkan jenis produk atau bentuknya, misalnya serat stapel, serat filamen, benang, kain, setelah produk jadi seperti pakaian atau produk kerajinan, dan lain-lain. Berdasarkan jenis bahannya, misalnya serat alam, serat sintesis, dan serat campuran. Lebih lanjut kita bahas berdasarkan jenis bahannya, yaitu serat alam, yaitu serat yang berasal dari alam. Contohnya sutra, wol, dan kapas. Kedua, serat sintesis, yaitu serat yang molekulnya disusun dengan sengaja oleh manusia, contohnya rayon, nilon, dan polyester. Dan yang ketiga, serat campuran, yaitu serat campuran, serat alam, dan serat sintesis. Sifat dari bahan tekstil. Pada umumnya, serat bahan tekstil yang berasal dari bahan buatan manusia bersifat kuat, tahan lama, dan tahan gesekan.
Berikut akan dijelaskan masing-masing sifat dari serat tekstil tersebut. Dakron, polyester, dan nilon. Bahan-bahan tekstil dakron, polyester, dan nilon bersifat lebih tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan bila dicuci akan cepat kering. Brokat, lem, dan songket. Sifat bahan tekstil, brokat, lem, dan songket adalah kurang menyerap air, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, dan tidak tahan dengan panas tinggi. Maka pastikan untuk menyetel panas setrika yang rendah ketika akan merapikan bahan seperti ini. Rayon. Rayon merupakan serat buatan yang paling awal dibuat, dapat memiliki faktor yang terpenting untuk keberhasilan pemasaran serat rayon adalah harga yang murah dan dapat digunakan untuk membuat kain yang bagus dengan warna menyerupai wol, sutra, ataupun linen. Rayon viskosa. Rayon viskosa tahan terhadap penyetrikaan tetapi oleh pemanasan yang lama warnanya akan berubah menjadi kuning. Adapun oleh penyinaran kekuatannya akan berkurang. Rayon cupramoanium. Rayon cupramoanium adalah selulosa yang digenerasi, maka sifatnya dalam banyak hal sama dengan rayon viskosa. Polimer sintesis. Polimer sintesis yaitu serat yang dibuat dari polimer-polimer buatan. Berikut macam-macam polimer sintesis. Yang pertama, poliamida atau nilon. Merupakan serat yang kuat. Sifat-sifat nilon adalah kuat dan tahan gesekan. Daya elastisnya besar apabila direngangkan sampai 8%. Berikutnya polyester. Kain-kain yang dibuat dari polyester mempunyai sifat cepat kering, kuat, dan dapat berbentuk seperti serat alam. Selanjutnya serat akrilat. Sifat akrilat yang menonjol adalah mempunyai berat jenis rendah dan daya bulking power yang sangat besar. Dengan demikian, serat tersebut sering diberi julukan hangat tak berbobot. Perhatikan contoh berikut. Bahan tekstil dari serat alam seperti sutra, kapas, dan wol. Bahan tekstil dari serat sintesis seperti nilon, polyester, dan rayon. Dari beberapa contoh bahan tekstil ini, baik dari serat alam dan serat sintesis, memiliki garis, bentuk, warna, dan tekstur yang dapat dilihat pada gambar. Tentunya memiliki perbedaan yang signifikan, bukan? Demikianlah materi kerajinan tekstil untuk pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.